Bersama masuki puncak arus balik Lebaran, kondisi di gerbang tol Cikopo arah Jakarta sudah mulai padat. Hal ini terlihat dari panjangnya antrean kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Cikopo. Sementara kepadatan arus lalu lintas di tol Cikampek terlihat sejak di kilometer 67 atau titik pertemuan tol Cikampek dengan tol Cipali. Di hari keempat setelah Lebaran, kepadatan di pintu tol Cikopo sudah mulai terjadi sejak siang tadi. Antrean kendaraan di pintu tol ini mencapai 9 km. Untuk mengurai kepadatan, pengelola tol mulai mengurangi jumlah gardu ke arah Cirebon dan memperbanyak gardu ke arah Jakarta. Gambar kemacetan ini diambil di kilometer 67 ruas jalan tol Cikampek, tepatnya di Dawan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kilometer 67 ini menjadi titik pertemuan kendaraan yang datang dari arah Cikopo dan juga Cipularang. Untuk mengurai kemacetan, polisi lalu lintas mengarahkan kendaraan keluar dari tol Cikampek melalui pintu tol Dawan dan Karawang Timur, lalu mengarah ke jalur arteri Karawang menuju Jakarta. Diperkirakan hari ini adalah puncak arus balik Lebaran 2015. Kepadatan lalu lintas terpantau di jalur arus balik Pantura dan Selatan, sementara di Pelabuhan Bakauheni, Lampung 100.000 pemudik memadati pelabuhan untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Sudah ada reporter Rahel Marimbuna di Brebes, Nadia Atmaji di Bandung, dan juga Amanda Dasrul di Pelabuhan Bakauheni yang akan melaporkan pantauan arus balik di lokasi-lokasi tersebut. Pertama kita akan ke Rahel terlebih dahulu. Rahel, di Brebes, Jawa Tengah, seperti apa pantauan arus balik di wilayah tol darurat Brebes di timur saat ini? Afi, memang diperkirakan bahwa malam hari ini merupakan puncak dari arus balik dari para pemudik, dan di sekitar pintu tol atau tol darurat Brebes Timur ini memang sejak pagi tadi hingga malam hari ini kondisi di Brebes Timur atau tol darurat Brebes Timur ini memang terlihat selalu ramai, dan kepadatan kendaraan ini memang sudah terlihat sejak di Tegal, dan kepadatan arus lintas di Tegal ini kemudian mulai sedikit terurai ketika memasuki kawasan Brebes Timur ini, karena tol darurat Brebes Timur telah difungsikan sejak kemarin. Hal ini untuk memecah kepadatan sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas di dalam kota Brebes, dan memang kondisi ini sangat membantu. Terlihat bahwa banyak sekali kendaraan yang mungkin pengalaman ketika mereka mudik kemarin, sehingga tidak terlalu banyak yang dilakukan atau usaha untuk mengarahkan lagi dari aparat kepolisian untuk mengarahkan semua kendaraan untuk mengambil jalur kiri untuk kemudian berbelok ke jalur tol darurat Brebes Timur ini. Dan selain itu memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengurai kemacetan yang terjadi mulai dari Tegal sampai ke Brebes Timur ini. Sementara itu kami juga memantau tadi di sekitar pertigaan Pejagan yang berada di Brebes ini juga, di pertigaan atau perlintasan Pejagan ini, pada tahun lalu kondisi pada arus balik ataupun arus mudik merupakan titik kemacetan. Namun berbeda sekali dengan tahun ini, baik itu pada waktu arus mudik dan arus balik seperti yang terpantau sore hingga malam ini. Di sana kondisinya cenderung landai, normal, lancar, namun memang lebih didominasi oleh kendaraan sepeda motor, karena kendaraan bermotor roda 2 memang tidak diizinkan untuk masuk melintas ke tol darurat yang ada di Brebes Timur ini. Nah, Afi, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh khususnya Polres Brebes, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Brebes, AKBP Haryo Sugihartono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, sampai sekarang, sejak pagi sampai malam ini, rekayasa lalu lintas seperti apa yang sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan yang memang sudah cukup panjang ya, dari Tegal hingga ke Brebes ini, khususnya Brebes Timur? Baik, rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwasannya kepadatan arus lalu lintas yang terjadi saat ini sangat tidak menguntungkan untuk rekan-rekan kita yang ada di wilayah hukum Polres Slawi maupun Tegal Kota. Hal tersebut berbanding terbalik dengan wilayah hukum kami, yaitu Polres Brebes, karena kita sangat terbantu dengan adanya arus balik ini dengan difungsikannya tol darurat Brebes Timur Pejagan, sehingga salah satu akses ke tol Cipali
Oleh karena itu dengan adanya kondisi tersebut kita membantu pihak rekan-rekan kita yang ada di Slawi maupun Tegal Kota dengan melakukan upaya rekayasa lalu lintas, di antaranya adalah melakukan kontraflow, yaitu mulai dari ruas Kota Tegal, yaitu pos Polmaya, sampai ke perbatasan Kabupaten Brebes, selanjutnya sampai tadi sore kita melakukan kontraflow ke pintu tol Brebes Timur. Dan pada akhirnya menjelang maghrib ini kondisi bisa tercairkan sedikit demi sedikit di Kota Tegal maupun Kabupaten Slawi, yang pada akhirnya akan bisa melangsungkan kelancaran arus kepadatan yang ada di wilayah hukum baik Kota Tegal maupun Slawi itu sendiri. Oke, nah Pak, kondisi lalu lintas khususnya di tol darurat ini sampai hari ini masih kondisinya berdebu. Nah, upaya apa lagi agar pengemudi bisa lebih nyaman ketika mereka melintasi kondisi tol darurat ini? Upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk membantu pemudik, khususnya pengguna tol Brebes Timur Pejagan ini adalah yang pertama, keluhan-keluhan tentang adanya debu yang selama ini dipermasalahkan maupun diresahkan oleh para pengguna kendaraan. Kita melakukan secara swadaya koordinasi, yang tentunya koordinasi itu juga kendali kita, yaitu dari Polres Brebes, melakukan penyemprotan baik pintu-pintu tol ruas tol Brebes Timur itu sendiri maupun di pemukiman penduduk, yang pada akhirnya salah satunya bisa membantu rekan-rekan kita yang ada di sepanjang pemukiman yang ada di tol Brebes ini. Demikian juga para pengguna kendaraan, sehingga dengan adanya penyemprotan tersebut sedikit banyak akan mengurangi daripada suasana terik matahari yang kita rasakan pada siang hari ini. Memang cukup sangat dikatakan panas sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Iya, dan Afi, ada beberapa hal memang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan tol darurat ini. Pertama, tol darurat ini sepanjang 20 km dan setelah ini akan dilanjutkan lagi masuk melalui Pejagan dan menuju Kanci. Nah, di sepanjang tol yang akan dilalui ini, baik itu darurat maupun juga Pejagan Kanci, tidak ada atau belum ada rest area dan juga SPBU. Jadi bagi pengendara yang akan melintasi atau menggunakan tol darurat dan tol Pejagan Kanci ini sebaiknya mengisi bahan bakar atau BBM mereka sebelum masuk ke sini. Selain itu juga perlu perbekalan karena belum ada rest area di kedua tol ini. Demikian, Afi. Ya, Rahel, terima kasih atas laporan Anda dari Brebes, Jawa Tengah, dan pemirsa kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Nadia Atmaji di sana. Nadia, seperti apa pantauan arus balik di jalur selatan saat ini? Nadia? Afi, 4 hari setelah Lebaran yang bertepatan dengan hari terakhir cuti bersama diprediksi menjadi puncak arus balik jalur selatan. Namun terpantau di pantauan kami, jalur selatan hari ini dari pagi hingga malam terpantau beberapa titik masih ramai lancar, sementara di titik lain sudah ditemukan adanya kemacetan. Sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore, Polres Bandung mencatat ada 42.000 kendaraan yang melintas dari Jawa Tengah ke Cileunyi. 14.000 diantaranya masuk ke tol Cileunyi, sehingga tiap jamnya ada 1.500 hingga 2.000 kendaraan di arus balik jalur selatan. Pemudik yang ingin ke Cileunyi dari arah Sumedang ini dialihkan sementara memutar ke arah Ranca Ekek. Ini dilakukan untuk antisipasi antrian di gerbang tol Cileunyi. Antrian di gerbang tol Cileunyi belum terlalu panjang, masih mencapai 500 meter. Pihak Jasa Marga untuk mengantisipasi antrian yang panjang melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi kendaraan dan memberi kartu langsung pada pengendara agar tidak terjadi kemacetan di depan gerbang tol Cileunyi. Dan menurut pantauan udara kami, suasana lalu lintas di perempatan Cileunyi padat namun masih lancar. Di sebelah kiri Anda adalah kendaraan dari Bandung menuju pintu tol Cileunyi, sementara di sisi kanan adalah dari Cileunyi ke arah Jawa Tengah. Sementara dari arah Cikaledong ke Limbangan terpantau relatif lancar. Ini disebabkan sistem buka tutup jalur yang diberlakukan di wilayah Malangbong. Penumpukan kendaraan terpantau dari arah Cikaledong ke arah Bandung, sementara itu di terowongan Lingkar Nagrek, laju kendaraan sedikit terhambat karena banyaknya pemudik yang berfoto di sepanjang terowongan. Bagi para pemudik dihimbau untuk tidak melakukan foto-foto di sini agar lalu lintas kembali lancar. Kita
Kita beralih ke wilayah Sumedang. Di wilayah Sumedang ini adalah jalur tengah yang menghubungkan antara Bandung dan Cirebon. Di Sumedang terpantau ada kemacetan hingga 5 km dari wilayah Pamulihan hingga Jatinangor. Ini disebabkan kendaraan dari arah Majalengka, Cirebon, Garut yang ingin menuju ke Bandung ini harus dialihkan ke Sumedang. Polres Sumedang memprediksi puncak arus balik akan terjadi malam ini. Diperkirakan kemacetan akan semakin parah. Dan untuk mengurai kemacetan saat ini juga telah dilakukan sistem buka tutup jalur di wilayah Tanjung Sari. Afi. Ya Nadia, terima kasih atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat. Sementara itu seperti apa pemirsa pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung? Kita bergabung dengan Amanda Dasrul. Ya Amanda, seperti apa kepadatan pemudik yang akan menuju ke Pulau Jawa saat ini? Ya Afi, pada puncak arus balik hari ini, kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terus terjadi. Antrian panjang kendaraan pun telah terlihat sejak siang hari tadi, Afi. Hingga saat ini kepadatan masih terus terlihat di hampir seluruh dermaga di Pelabuhan Bakauheni. Antrian panjang kendaraan hari ini bahkan hingga mencapai 30 meter, baik dari kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Para penumpang mengaku harus menunggu selama 1 jam untuk masuk ke kapal penyeberangan. Pihak ASDP Bakauheni Lampung hari ini menyediakan 28 armada kapal dengan total 100 trip Bakauheni Merak, Banten. Selain penumpang dengan kendaraan, lonjakan jumlah penumpang pejalan kaki juga meningkat signifikan. Dari yang kemarin totalnya sekitar 30.000 orang, hari ini hingga saat ini saja telah tercatat sekitar 40.000 penumpang pejalan kaki. Penumpang dari arah Pelabuhan Merak pun sudah terlihat sangat sedikit. Diperkirakan lonjakan jumlah penumpang arus balik masih akan terus terjadi hingga malam hari nanti. Dan selain di Pelabuhan Bakauheni Lampung, lonjakan jumlah penumpang juga terjadi di Stasiun Kertapati Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan tiket kereta api jurusan Palembang Lubuk Linggau dan jurusan Palembang Bandar Lampung kelas ekonomi dan bisnis telah habis terjual hingga untuk tanggal 27 Juli mendatang. Padahal pihak PT KAI Kertapati telah menambahkan 1.000 tiket setiap harinya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada musim mudik Lebaran ini. Memang stasiun Kertapati tidak menambahkan jumlah gerbong ataupun armada kereta. Namun untuk tiket kelas bisnis dan eksekutif masih tersedia. Pihak PT KAI Kertapati menyarankan untuk menggunakan kendaraan lain selain kereta api pada arus balik ini. Dari Bakauheni Lampung, kembali ke Anda, Afi. Ya, Amanda, Nadia, dan juga sebelumnya ada Rahel Marimunda. Teman-teman, terima kasih atas laporan kalian. Selamat bertugas. Ya, pemirsa, kepolisian melakukan sejumlah rekayasa untuk mengantisipasi